Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 157. Perang merupakan peristiwa paling buruk dan kejam yang menimpa manusia. Baik yang keluar sebagai pemenang maupun yang kalah suah pasti menderita seusai perang, kehilangan harta benda dan nyawa para warganya. Perang memupuk kekejaman, melahirkan dendam kebencian. Terus terang saja, aku tidak suka akan perang, Ananda Adipati. Maafkan kami, Paman Bagawan. Akan tetapi kalau kami tidak memerangi Mataram, mereka tentu akan semakin merajalela dengan keangkaramurkaan mereka. Kami mohon bantuan Pamanda agar dapat mengakhiri permusuhan ini dengan kemenangan di pihak kami. Kalau terjadi perang, aku pribadi tidak dapat membantu. Aku tidak mau terlibat perang. Akan tetapi jalan terbaik adalah berdamai dan hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kedua pihak mengajukan wakil masing-masing untuk mengadu kesaktian. Yang kalah dalam pertandingan itu harus tunduk dan menerima tuntutan yang menang, ini pun harus berdasarkan kepantasan. Nah, kalau terjadi seperti itu, aku mau membantu Belambangan, sebagai dharma baktiku kepada kerajaan Bali yang membantu Belambangan. Akan tetapi bagaimana caranya menantang mereka untuk mengirim wakil mengadu kesaktian, Pamanda Bagawan? Hal ini terserah kepada kalian. Aku bukan ahli siasat. Nah, perkenankan aku beristirahat dalam kamar yang disediakan untukku, Ananda Adipati. Hal itu harap dibicarakan sendiri. Sang Bagawan lalu bangkit dan memasuki bagian belakang istana kadipaten. Sejenak suasana menjadi tegang. Semua orang tenggelam ke dalam lamunan masing-masing. Wah, bagaimana mungkin perdamaian dicapai dan perang dapat dihindarkan secara demikian mudah? Pihak Mataram pasti tidak mau dengan cara itu dan mereka akan menyerbu kita dengan pasukan mereka yang besar. Kalau kita tidak bersiap-siap membuat pertahanan kuat dan melamun tentang perdamaian, kita tentu akan hancur. Aku tidak setuju dengan rencana perdamaian itu. Kakang Mas Satyabrata. Tejakas malah berseru nyaring. Dia tahu bahwa Satyabrata amat sakti, akan tetapi sekarang gurunya berada di situ. Pemuda ini, sebagai murid utama Bagawan Eka Brata, memang tidak berwatak jahat, hanya dia agak tinggi hati karena merasa sebagai murid utama sang Bagawan yang terkenal sakti mandraguna. Dia tadi setuju dengan usul gurunya, karena dia pun sudah melihat betapa para sekutu Belambangan banyak yang datang dari golongan sesat dan berwatak jahat. Guruku tadi hanya mengajukan usul karena diminta nasihat, dan usulnya itu baik sekali. Selain menghindarkan jatuhnya banyak korban, juga kalau berperang, apakah Andika mengira akan mampu mengalahkan Mataram? Tidak mudah, Kakang Mas Satyabrata. Di sana banyak terdapat orang-orang sakti mandraguna, dan Andika sendiri sudah merasakan betapa tangguhnya seorang saja dari mereka, yaitu Bagus Sajiwo. Aku tidak takut? Satyabrata membentak. Cukup semua perdebatan ini. Sang Adipati berkata tegas. Hening sejenak dan terdengar Bagawan Kalasrenggi berkata dengan hati-hati. Memang benar bahwa sang Bagawan Eka Brata hanya memberi nasihat dan tentu saja semua keputusannya berada dalam tangan sang Adipati. Yang lain-lain tidak berhak untuk memutuskan. Harap Paduka menyatakan bagaimana pendapat Paduka mengenai usul sang Bagawan Eka Brata tadi, Ananda Adipati? Adipati Santagana Alit mengangguk-angguk lalu berkata. Serba susah memang. Andai kata kami menerima dan menyetujui usul Pamanda Bagawan Eka Brata itu, lalu bagaimana caranya? Kalau menantang begitu saja agar Mataram mengirim wakilnya untuk mengadu kesaktian, belum tentu mereka menanggapi. Ananda Adipati, untuk hal itu harap Paduka jangan khawatir. Serahkan saja kepada saya akan mengatur sedemikian rupa bersama para senopati. Kalau mereka tidak mau mengirim wakil untuk mengadu kesaktian, kami akan melakukan sesuatu untuk memaksa mereka datang. Sang Adipati menghela napas lega. Baiklah, kami menyetujui usul Pamanda Bagawan Eka Brata. Harap Paman atur agar adu kesaktian itu dapat terjadi demi keuntungan kita. Tentu saja kami juga ingin melihat terjadi perdamaian antara Belambangan dan Mataram, akan tetapi perdamaian yang menguntungkan kita dan Mataram harus mengakui kedaulatan kita sebagai sebuah kerajaan yang merdeka.
Persidangan ditutup dan Sang Bagawan Kalasrenggi mengajak semua sekutu dan senopati untuk melanjutkan perundingan. Bagawan Kalasrenggi yang banyak akal ini lalu menguraikan siasatnya. Jalan satu-satunya untuk memaksa mereka mau menerima tantangan Sang Bagawan Eka Brata mengadu aji kesaktian, haruslah menggunakan paksaan. Kita culik seorang penting dan menjadikannya sebagai sandera untuk memaksa para jagoan Mataram datang ke suatu tempat yang ditentukan. Di situ kita dapat tantang mereka untuk mengadu kesaktian seperti yang dimaksudkan Sang Bagawan Eka Brata. Semua orang setuju dan tugas menculik seorang yang penting ini diserahkan kepada 3 orang yang dianggap memiliki kesaktian yang boleh diandalkan. Mereka adalah Raden Satyabrata, Teka Kasmala, dan Chandra Dewi. Sebelum berangkat melaksanakan tugasnya, Raden Satyabrata diam-diam mengajak Bagawan Kalasrenggi untuk menghadap Sang Adipati Belambangan dan mereka bertiga bicara dalam ruangan tertutup. Begini, Ananda Adipati. Raden Satyabrata mengemukakan usul rahasia kepada saya yang saya anggap amat menguntungkan Belambangan. Kita pancing para jagoan Mataram untuk mengadu kesaktian, dan pada saat itu, kita turun tangan dan basmi mereka. Kalau para jagoan yang sakti itu kita basmi, tentu Mataram kehilangan kekuatannya dan dapat dengan mudah kita taklukkan. Memang apa yang diusulkan Bagawan Kalasrenggi ini merupakan gagasan Raden Satyabrata yang tentu saja tidak ingin terjadi perdamaian antara Belambangan dan Mataram. Kalau para penguasa daerah berdamai dengan Mataram, maka kekuatan mereka akan menjadi semakin besar dan musuh Kompeni Belanda menjadi semakin berat dan sukar ditundukkan. Maka dia akan melakukan segala daya upaya untuk menggagalkan perdamaian antara dua kerajaan itu. Adipati Santa Guna Alit yang memang sudah dipengaruhi para sekutunya dari Bali dan Madura, akhirnya dapat terbujuk dan menyetujui siasat yang digunakan Bagawan Kalasrenggi dan Satyabrata. Demikianlah, beberapa hari kemudian, 2 orang anak dari Adipati Pasuruan, yaitu Raden Gendana yang berusia 9 tahun dan Roro Gendari yang berusia 7 tahun, lenyap dari istana Kadipaten. Tentu saja Kadipaten Pasuruan menjadi gempar. Pada keesokan harinya dari malam terjadinya penculikan atas diri 2 orang putra-putri Adipati Pasuruan, berturut-turut muncul Ki Tejo Manik dan istrinya, Retno Susilo. Juga muncul Lindu Aji dan istrinya, Sulastri. Parmadi dan Muryani, bersama para senopati Mataram menyambut mereka dengan gembira karena mereka itu tentu saja merupakan tokoh-tokoh yang dapat diandalkan kesaktiannya untuk menghadapi para pimpinan persekutuan Belambangan yang sakti mandraguna. Para satria dan senopati lalu berunding, terutama membicarakan peristiwa penculikan itu dan surat tantangan yang ditinggalkan para penculik di kamar kedua orang anak itu. Penculikan itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang yang berilmu tinggi. Rupanya memiliki aji panyerepan yang ampuh karena para petugas jaga dan para pelayan tertidur semua. Surat itu menantang kepada para satria agar datang ke Bukit Cangak di perbukitan selatan, di daerah perbatasan untuk mengadu kesaktian. Orang-orang Belambangan dipimpin orang-orang licik. Tantangan ini tentu merupakan jebakan curang. Kata Ki Tejo Manik setelah tantangan itu dibacakan Pangeran Silarong. Pada saat itu, tampak bayangan berkelebat dan tubuh seorang pemuda telah berada di ruangan itu. Semua orang terkejut memandang karena kemunculan pemuda itu luar biasa sakelai. Dia masuk sebagai bayangan berkelebat tanpa diketahui seorang penjaga, padahal penjagaan mulai dari pintu gerbang ke ruangan itu berlapis-lapis dan ketat. Bagus. Retno Susilo berseru, bangkit dari tempat duduknya menyambut pemuda itu dengan rangkulan girang. Kiranya pemuda itu adalah Bagus Sajiwo. Setelah memberi hormat kepada semua orang di situ yang telah mengenalnya, Bagus Sajiwo berkata, "Dalam perjalanan saya ke sini pagi-pagi sekali tadi saya bertemu dengan 3 orang yang membawa 2 orang anak kecil, laki-laki dan perempuan berusia sekitar 10 tahun kurang. 3 orang itu adalah tokoh-tokoh Belambangan." "Ah, itulah 2 orang putra-putri Sang Adipati Pasuruan," seru Pangeran Silarong. Sudah saya kira bahwa 2 orang anak itu tentu merupakan anak-anak penting yang mereka culik. Sayang saya tidak dapat merampas dan membebaskan mereka."